Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor IMEKA, Bapak-bapak yang dari pemerintah daerah, rekan-rekan narasumber yang saya hormati, Bapak, Ibu, sahabat saya pendampingnya, Gema, yang terhormat Dewan Pembina Gema, dan yang terhormat wabil khusus Ibu Ketua Umum dan Bapak Sekjen Gema yang saya hormati. Dan paling saya muliakan adalah Bapak Petani dan Ibu Petani yang sempat hadir pada hari ini. Kalau Ibu Ketum tadi itu terlalu memuji sebenarnya. Kalau saya biasa saja. Saya berangkat dari pemikiran negara ini salah. Negara ini dijalankan dengan kekeliruan yang luar biasa. Besarnya kesalahan itu tapi tidak mau mengaku. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu, pastilah sumber daya alam itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setelah peristiwa 98 reformasi, saya ingat pada waktu itu gencar sekali kita ingin membubarkan Golkar Indonesia pada waktu itu. Tahun 2000 saya diundang oleh DPP Golkar di Jakarta untuk menunjukkan apa kesalahan Golkar selama 32 tahun memerintah. Saya dengan tegas mengatakan Golkar itu punya dosa banyak karena 32 tahun memerintah mengabaikan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau hari ini pemerintah kita masih juga mengabaikan pasal 33, maka saya bilang Indonesia itu jawabannya satu, revolusi. Gak ada kata lain. Itu waktu itu saya sampaikan. Revolusi, gak ada kata lain lagi. Terlalu lama kita nunggu. Apalagi sekarang ya oligarki katanya begitu ya. Politisi, pemerintah dan pengusaha bergabung megang kekuasaan, kan repot gitu. Oleh karena itu selalu saya bilang dengan murid-murid saya yang di luar kelas atau murid-murid saya di dalam kelas, saya katakan omong kosong keadilan itu jatuh dari langit. Omong kosong, walaupun Pancasila itu ada keadilannya, keadilan itu direbut. Keadilan itu direbut. Jadi keadilan itu direbut, nggak akan datang nggak. Pemerintah itu sudah sibuk dengan baju seragamnya, sibuk dengan pakaian-pakaian birokrasinya itu kebijakan. Keluar dari kebijakan nggak ada yang berani. Itu pemerintah terumusnya. Nah karena itu memang saya termasuk orang kampus yang keras. Orang sampai kaget ketika saya jadi dirjen, Pak. Ada yang nyangka itu. Karena orang yang melawan pemerintah, tetapi kok bisa jadi dirjen? Nggak ada rumusnya itu. Tapi karena begitulah Pak, zaman-zaman setelah reformasi itu semua serba mungkin. Karena itu kita berpacu. Nah, pasti saya pegang pasal 33 itu. Dan itulah perjuangan saya sejak saya mahasiswa sampai hari ini. Saya ingin mewujudkan itu tanpa kemunafikan. Karena itu ketika timnya Pak Jokowi 2014 membuat buku putih, Pak. Semungkin ingat pada tahun-tahun itu ya, sebelum beliau kampanye itu ada buku putih, ada panitia 11 ya Mas. Panitia 11 mungkin Kang Oji ada di dalamnya. Saya itu diminta teman-teman tim 11 itu menulis tentang kehutanan. Lalu saya jabarkan pasal 33 itu. Sederhana aja, pemain sumber daya alam hutan itu ada 3, pemerintah lewat BUMN-nya, yang kedua swasta, yang ketiga rakyat. Itu jelas pemain sumber daya alam.
Nah selama ini yang terkucilkan itu rakyat, nggak dapat bagian apa-apa gitu sekian puluh tahun. Yang banyak swasta, sampai 45 juta mereka menguasai itu. Lalu saya tulis di buku putih itu, judulnya ya persis seperti sekarang ini, judulnya Perhutanan Sosial. Saya minta pada waktu itu 40 juta hektar hutan itu dialokasikan untuk rakyat. 40 juta hektar. Karena pelaku ekonomi kita 3 kan, swasta, pemerintah, dan rakyat. Jadi kita bagi 3 aja lah hutan ini. 30% pegang rakyat, swasta, 35% pegang pemerintah, 35% dikelola oleh rakyat. Itu yang saya tulis. Akhirnya itu jadi ditulis betul di dalam buku itu. Saya minta judulnya Perhutanan Sosial 40 juta hektar. Udah bergulir terus. Saya ada di dalam. Lalu saya juga pada waktu itu menyatukan 2 kementerian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya yang diperintahkan menteri untuk menyatukan, saya satukan. Saya mati-matian berjuang buat satu dirjen namanya, Dirjen Perhutanan Sosial. Itu satu yang berbeda. Untuk kawan saya ngobrol pasti Kang Oji, kawan saya salah satu yang selalu saya mintai pandangannya. Dengan dulu kawan-kawan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara juga itu teman-teman saya yang sering saya ajak. Dan terakhir diberikanlah angka 12,7 juta hektar. Dari 40 juta hektar yang saya minta, itu dikasihlah 12,7 juta hektar kawasan hutan untuk dikelola oleh rakyat dalam bentuk perhutanan sosial minimal. Waktu itu saya nggak terima karena ditulis di bukunya kampanye Pak Jokowi kan 40 juta. Tapi karena adanya cuma 12,7, ya sudah kita tulis saja minimal 12,7 juta. Saya tahu persis izin-izin yang dipegang oleh pengusaha itu semua abal-abal, mayoritas abal-abal. Jadi saya berharap nanti itu dipreteli, dicabut, itu dialokasikan lagi untuk tambahan perhutanan sosial. Siap. Karena targetnya 40 juta, baru ada keadilan. Itu nih. Dan saya berpikir perhutanan sosial, urusan rakyat ini nggak boleh di peri-peri, Pak. Nggak boleh di pinggiran, nggak boleh cek-cek. Tarik dia ke sentral kekuasaan. Mbak Fikri sudah berhasil membawa PS ke tengah kekuasaan. 6 kali bertemu presiden, bukan main-main itu. Nggak banyak program seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita itu tidak betul, kita tidak bergerak sendiri. Banyak kawan-kawan NGO kita juga, dalam langkah gerak mereka juga, mereka support dengan cara mereka sendiri-sendiri. Perguruan tinggi juga demikian. Nah, secara teoretik, kalau saya kan berpikir bagaimana, persislah seperti yang dikatakan 9 jargonnya Pak Jokowi, pembangunan dari pinggiran. Itu saya terjemahkan dengan putting people first. Ini puting bukan susu loh Pak, ini lain. Karena Pak Rektor hobinya susu, saya hobinya puting Pak. Putting people first, artinya letakkan rakyat untuk yang pertama. Dulu kami dalam pergerakan kehutanan masyarakat sedunia Pak, ada jargon begini, jargonnya itu pokoknya utamakan rakyat nomor 1, nanti kesejahteraan itu akan mengikuti gitu. Nah, karena berangkat dari pikiran itu, maka tidak ada kata lain kecuali kita harus betul-betul memainkan peran ini, menguatkan rakyat ini, agar rakyat bisa mengakses. Tidak mudah juga perdebatan antara kelompok reforma agraria, kelompok perhutanan sosial,
Karena kita gerakannya sama untuk rakyat, ya paling bisik-bisik di belakang kata agraria, nggak setuju tuh dengan PS. PS kan nggak jadi land title, nggak jadi lahan milik, nggak apa-apa. Bisik-bisik juga orang perhutanan sosial, kawan-kawan reforma agraria kok mimpi-mimpinya tinggi amat gitu kan. Nggak apa-apa, tapi dua-duanya maju Pak untuk rakyat. Yang satu perhutanan sosial boleh 90 tahun Pak, 35 tahun baik dikelola diperpanjang, 35 tahun lagi diperpanjang lagi, bahkan boleh seumur hidup Pak perhutanan sosial itu. Karena itu kawan-kawan agraria juga nggak pernah nolak PS, cuma kita cari jalan Pak. Nah jalannya itu sebenarnya sudah kita buka juga Pak. Saya cerita Bu Ketua ini paham betul lah ketika saya panggil beliau itu, karena Pak Mas Hanafi dengan Bu Fikri itu saya lihat banyak bergerak di agraria, tapi kawan-kawan ini serius dalam arti kata bermain di lapangannya. Karena itu ketika saya mau menggagas mengimplementasikan perhutanan sosial itu, saya panggil dulu beliau ini, karena saya tahu Pak anatomi birokrasi di pemerintahan itu, apalagi di kementerian itu saya tahu sekali. Ini nggak bergerak kalau nggak dicambuk Pak. Kalau mengharapkan mereka cuma mengandalkan aturannya nggak ngomong mereka nggak jalan. Perhutanan sosial itu harus belajar dari hutan rakyat Pak. Hutan rakyat di Jawa itu soko guru. Karena itu saya belajar dari hutan rakyat untuk membesarkan perhutanan sosial itu. 2,7 juta hektar hutan rakyat di Pulau Jawa saja Pak, melebihi luasnya Perum Perhutani Pak. Jadi Perum Perhutani itu kecil sebetulnya kalau dibandingkan kepandaian rakyat itu. Dan lihat Perum Perhutani 1,1 juta hektar rusak hutan di tangan mereka selama 60 tahun. Pemda tahu nggak di Jawa ini melihat Perum Perhutani itu seperti raksasa besar, tapi ternyata hutannya rusak. Lihat hutan rakyat dari tanah kosong, tanah gundul, ditanam oleh rakyat, jadi semua hutannya. Kenapa kita nggak belajar dari mereka? Omong kosong, sekolah kita belajar ke luar negeri, kalau kita nggak tahu bangsa kita sendiri, omong kosong. Makanya yang disinggung Pak Rektor tadi, kebiasaan dosen-dosen perguruan tinggi itu asik nulis jurnal. Jurnalnya itu jurnal internasional. Dan rakyat nggak tahu, nggak terimbas apapun. Kasusnya itu kasus rakyat. Yang nikmati mereka. Nah itu bukan tipe saya. Karena itu saya tidak pernah setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di Kementerian Diknas itu yang mengidolakan jurnal-jurnal internasional. Itu omong kosong, nggak ada kerja itu. Dosen asik dengan yang begituan sekarang ini. Karena itu saya kadang-kadang, walaupun saya orang UGM, kadang saya tidak suka dengan cara-cara orang-orang yang mendewakan majalah-majalah atau publikasi-publikasi itu. Saya lebih suka bermain dengan petani real. Inilah yang harus kita kerjakan. Nah karena itu mimpi saya sebagai, kalau guru besar itu kan, kalau orang Jawa bilang itu yang ditunggu itu sesemburnya. Yang ditunggu itu ucapannya, yang ditunggu itu keyakinannya dengan kepakarannya masing-masing. Dan saya yakin belajar dari hutan rakyat di Jawa, 800.000 hektar hutan di Jawa pasti akan lebih baik dari hutan rakyat tahun 2045. Siap. Saya tidak percaya petani Jawa tidak bisa mewujudkannya. Saya percaya. Hanya dengan keyakinan itu kita bisa bekerja sama dengan rakyat. Makanya saya selalu bilang, saya seringkali sedih Pak. Ada pemerintah daerah yang tidak mendukung pekerjaan-pekerjaan rakyat seperti ini. Saya betul-betul heran. Padahal rakyat yang memilih mereka sendiri. Sungguh saya heran.
ada pemerintah daerah seperti ini. Apalagi ada gubernur yang tidak mendukung. Nggak paham. Jadi saya gagal paham dengan situasi seperti ini di Indonesia. Kalau sampai itu terjadi. Lebih dari itu, ada dinas-dinas kehutanan yang tidak mendukung. Lebih gagal paham lagi saya. Bukan cuma di Jawa, di luar Jawa sekalipun banyak dinas-dinas kehutanan yang tidak mendukung penuh perhutanan sosial. Kenapa ini disebut gerakan? Kita bosan dengan program-program pemerintah yang top down, yang dari atas dipandu, tidak pernah lestari Pak program itu Pak. Habis tahun habis APBN, habis tahun habis APBN, nggak ada apa-apanya. Gerakan itu lain Pak. Ambil contoh gerakan KB Pak, keluarga berencana Pak. Sekali disuluh, paling dikasih kondom 2 kali gitu. Udah itu beli kondom sendiri. Contoh kayak gitu ya, gerakan. Jadi gerakan itu disuntik 1 kali, bergulir ratusan kali. Itu gerakan namanya. Tanpa disuruh. Mereka punya budaya organisasi sendiri. Apa yang kita pikirkan ini sebetulnya juga dipikirkan oleh orang dunia. Profesor Stiglitz, penerima hadiah Nobel Ekonomi tahun 2000, dia mengatakan begini, tidak mungkin pembangunan di sebuah negara itu akan berlanjut kalau dia tidak ditopang oleh sistem sosial budaya negara itu sendiri. Tidak mungkin. Tahun 1949 Presiden Truman itu mengekspor teori-teori pembangunan ke seluruh dunia dan gagal di banyak negara dunia karena nggak tulus. Yang dia ekspor teknologi dan ilmunya itu adalah negara-negara koloninya yang seumur hidup ingin dia jadikan koloninya. Nggak bisa, harus dilawan dengan negara merdeka. Kita lihat Afrika bergantung. Afrika itu sedih Pak, tidak penghasil gandum makannya roti. Bagaimana itu? Yang makan roti orang Eropa. Orang Eropa produksi gandum, ekspor ke negara-negara Afrika. Kita mau dirubah, nanti dulu. Jangan sampai Indonesia pangannya dirubah. Nah oleh karena itu, ini adalah sebuah kegembiraan Pak. Ini adalah kenapa saya katakan, saya juga harus berterima kasih secara pribadi kepada Gema. Karena kongres yang pertama itu gempita, bagus sekali dan semangatnya luar biasa. Di dalam perjalanan yang terjal dan sulitnya menggapai, berkolaborasi dengan pemerintah pusat, dengan kritik-kritik Gema yang tajam kepada pemerintah, kepada LHK, membuat para pejabatnya nggak suka dan lain sebagainya. Tapi Gema tetap jalan. Ini bukti gerakan itu hidup. Ini bukti gerakan itu hidup. Kalau gerakan itu mati, pasti ketika ditindas dia tidak bisa jalan. Inilah value, inilah nilai, kekuatan yang nggak bisa dibeli dengan siapapun. Perjuangan tidak mungkin tidak ada lawan. Catat kata-kata, perjuangan tidak mungkin tidak ada lawan. Pasti ada yang senang, pasti ada yang tidak senang. Kalau kita tetap tegak pada aturan negara ini, Gema so far tidak pernah melanggar tata aturan. Itu yang saya cermati, tidak pernah. Tapi Gema disakiti banyak, dihambat banyak, tapi Gema tidak pernah melanggar aturan. Ini kebaikan Gema. Kemudian berjuang itu juga harus ada landasan moral dan integritas. Tanpa itu gerakan nggak bisa bersama. Alhamdulillah kita juga lihat Jawa sekarang menghadapi era barunya di dalam pengelolaan hutan. Tentu ada yang pro kontra juga, tidak apa-apa. Masih masuk di dalam pengadilan sekarang tuntutan-tuntutan
Sekelompok kecil orang yang nggak mutu lah, saya bilang. Sekelompok kecil orang yang yang merasa terganggu hidupnya, yang merasa terganggu ruang geraknya. Tapi karena dia warga negara, kita persilahkan lewat jalur hukum. Tapi kita pun bersama-sama Menteri LHK itu tetap akan melawan gugatan-gugatan itu. Karena program perhutanan sosial itu program mulia, menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Siapapun yang menghalangi, lawan. Siapapun yang menghalangi, lawan. Karena kita ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Siap! Jadi jangan, kawan-kawan jangan kecil hati ya. Jangan kecil hati. Tentu saya juga sekuat tenaga saya, sebisa saya pasti akan bersama teman-teman. Tidak untuk melawan peraturan, tidak untuk melawan pemerintah. Justru ini program pemerintah, kita melaksanakannya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Gema itu salah, itu orang betul-betul tidak membaca. Itu orang betul-betul hatinya tidak baik dengan pergerakan ini. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin mendominasi karena yang saya gembira adalah bahwa titik-titik keberhasilan itu sudah kelihatan. Saya mau ambil contoh bagaimana gerakan itu hidup dengan sangat baik. Jawa Barat, Banten, saya lihat dalam waktu 1-2 bulan sosialisasi pergerakan untuk mengajak rakyat terlibat di dalam kegiatan ini itu luar biasa cepatnya. Tidak ada uang 1 rupiah pun dari Kementerian LHK. Ini masalah. Tidak ada. Tapi mereka bisa bergerak. Jangan katakan pergerakan nggak ada punglinya, nggak ada. Pergerakan biasa, rakyat membiayai pergerakannya, itu hal yang biasa. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah di situ. Rakyat, ajaran Bung Hatta dengan koperasinya dari oleh untuk anggotanya. Begitu juga KTH, begitu juga gabungan-gabungan kelompok tani hutan. Dari oleh untuk anggotanya. Nah, karena itu saya mengajak semua ya, kawan-kawan LSM, kawan-kawan perguruan tinggi, sinergi Pak. Kita sama-sama pencinta bola Pak ternyata Pak. 5 tahun sekali bolehlah nggak tidur malam. Kita nonton bola. Sinergi itu penting, kolaborasi itu penting. Nah, kita menghimbau, yuk kawan-kawan bapak-bapak pemerintah dukung kami. Bapak kepala desa dukung petaninya, dukung rakyatnya. Jangan dihambat apapun. Pemukiman-pemukiman yang sedang dikerjakan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan, dukung. Nggak usah pikir ada uang di dalamnya apa enggak usah. Dukung sepenuhnya. Karena ini cita-cita 60-70 tahun yang lalu dari rakyatnya. Bukan barang baru. 46% penduduk Jawa yang tinggal di sekitar dan di dalam kawasan hutan itu miskin, Pak. 46%, Pak. Itu saya penelitian, bukan kata orang, Pak. Lama waktu IDT dulu saya penelitian. Saya salah satu peneliti kemiskinan nasional waktu IDT dengan Pak Ginanjar Kartasasmita. Jadi saya tahu angka-angka itu, bukan kata orang. Saya neliti. Jadi kemiskinan terparah itu adalah yang berada di sekitar kawasan hutan. Bapak tahu kemiskinan yang terparah di Riau ketika minyak masih hebat-hebatnya? Itu Dumai, Pak. Dumai itu sumbernya minyak. Bapak tahu kemiskinan di Aceh? Arun itu Aceh. Orang di sekitar ladang minyak itu. Bapak tahu yang miskin di Balikpapan, di Samarinda? Itu orang yang di sekitar tambang minyak itu. Lucu kan? Tambang itu kan sumber kekayaan, rakyatnya miskin. Hutan itu sumber kekayaan, rakyatnya miskin. Pasti ada yang salah, betul nggak? Betul. Dua pengelolaan itu salah, hutan dan minyak tambang. Nah yang ada adalah sekarang ribut, para jenderal ribut dengan tambang kan, aneh gitu. Rakyat miskin. Nah karena itu sekaligus ini kita edukasi bahwa
jargon-jargon berpihak pada rakyat itu harus diuji, Pak. Mau partai politik mau ngomong, mau pemerintah ngomong, diuji, Pak. Serius nggak dengan dukungan-dukungan pada rakyat yang menderita? Orang miskin itu salah satu penyebabnya kalau petani tidak punya tanah. Betul, Pak? Indonesia ini rata-rata kepemilikan tanah petani itu 0,2 hektar, Pak, per kakak. Karena 120 juta hektar ini kawasan hutan yang nggak bisa dijangkau oleh rakyat. Betul nggak? Betul. Siapa yang ngejangkau? Swasta kan? Selama ini. Nah, karena itu kebijakan-kebijakan Pak Jokowi adalah kebijakan-kebijakan yang kita jadi saksi bahwa hanya Presiden Pak Jokowi lah yang serius menata persoalan tanah rakyat. Harus diakui, harus diakui. Sekian kita banyak presiden, Pak. Hanya Pak Jokowi yang memerintahkan agar pemukiman-pemukiman di dalam kawasan hutan diselesaikan, dikeluarkan. Hanya Pak Jokowi. Hanya periode Pak Jokowi inilah yang mengatakan tanah-tanah hutan boleh dialokasikan sebagai bagian dari reforma agraria. 3 program besar kerakyatan Pak Jokowi yang harus kita acungkan jempol. Kalau yang lain-lain, Pak, terserah Bapak nilainya. Saya nggak nilai yang lain, tapi saya nilai persoalan tanah dan kemiskinan. Saya fair, Pak, untuk itu. Bukan karena saya kenal dia, sama sekali bukan. Tapi itu fair. Saya katakan sesungguhnya. Nah, berangkat dari itu semua, maka target pembangunan dari pinggiran ini bisa kita capai melalui program yang sangat bagus ini. Karena itu, Bapak-bapak Ibu sekalian, sampaikan ke saudara-saudara yang lain di Jawa maupun di luar Jawa, sampaikan segera bersemangat untuk akses ikut di dalam program perhutanan sosial ini. 12,7 juta hektar. Saya selalu mengatakan, kalau ini dikapitalisasi, Pak, dikapitalisasi, akan banyak rakyat kita yang terentaskan dari kemiskinan, dan disitulah ekonomi rakyat yang dibayangkan oleh Bung Hatta itu akan bisa wujud secara nyata di Indonesia. Pasal 33 masih dalam perjuangan dan pintunya sudah kita buka, sudah masuk. Mari kita bergandengan tangan semuanya. Para pihak bergandengan tangan, yuk dorong sama-sama. Yuk makmur sama-sama. Jangan pengusaha makmur, rakyatnya kujur. Yang benar pengusaha makmur, rakyat makmur. Pemerintahan dukung. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.